Maka umat bertanya kepada imam, Romo, kami harus memilih capres dan cawapres nomor berapa? Imam. Karena ada ketentuan hierarki tidak boleh berpolitik praktis. Wah, tahu kan? Tanya. Saya tidak tahu pertanyaan ini bisa tulus, bisa juga berakal bulus. Karena umat kita tersebar di 3 paslon ini, ya. Tulus, umat minta petunjuk calon mana yang harus dipilih dengan ajaran dan keyakinan gereja. Berakal bulus, umat ingin menguji apakah pastornya ini netral atau tidak. Lalu pertanyaan, gereja netral dan siapa gereja? 3 unsur. Rohaniwan, hierarki, biarawan-biarawati, kaum awam. Kita semua, itu yang disebut dengan gereja. Maka kalau netralitas diartikan sebagai boleh dan semua bisa, gereja sebagai komunitas murid Yesus tidak pernah bersikap netral dalam kehidupan, termasuk dalam politik. Tidak ada gereja netral. Untuk apa gereja netral? Ini boleh, itu boleh. Tidak. Gereja selalu memihak, yaitu mempunyai opsi dan preferensi pada orang, kelompok, komunitas yang mengutamakan kesejahteraan umum atau bonum commune sebagai tujuan akhir dari setiap kesadaran, gerakan, dan kegiatan yang tampil dalam keadilan dan kesetaraan yang tentu berbasis pada kebenaran moral dan kebaikan etik. Maka keselamatan manusia dan kemuliaan Allah diutamakan oleh gereja. Gloria Vivens Dei, kata Santo Irenaeus, itu tujuannya. Maka gereja berpihak. Jadi jangan tidak netral, berpihak. Pada apa? Yang santun tadi ya, yang baik, benar, santun dan kudus. Gereja akan bertindak dengan bijak dan cerdas berdasarkan hati nurani dan bisikan roh ilahi. Gereja akan bersuara keras kalau hak Allah, gereja, dan hak manusia sesama diganggu, dilanggar, dan diinjak-injak. Syukur kepada Allah kalau kita mempunyai semua calon presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif, kepala daerah, orang-orang yang berintegritas dengan perkataan dan perbuatan yang baik, benar, santun, dan kudus itu. Sehingga kita, hierarki, bisa berkata, semua boleh dipilih, dan pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Enak, ya, akan berkata begitu. Dalam keadaan di mana semua calon buruk dalam keadaan itu tidak memenuhi kriteria pemimpin dan wakil seperti yang diharapkan gereja, hierarki akan berkata, pilihlah salah satu calon dengan resiko terburuk, yang dengan resiko buruknya terkecil. Tapi harus pilih. Kalau ternyata ada satu calon yang menonjol dan berbeda jauh dengan yang lain, hierarki bisa berkata, pilihlah yang bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu saudara-saudari bertanya lagi, Bapak Uskup, lalu kami harus pilih yang mana? Nah, ini tulus apa bulus? Maka saya akan lihat pedoman yang disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tidak pernah menunjukkan angka tertentu dengan gerakan tertentu. Sekarang ini serba salah ya dengan angka, dengan gerakan. Karena apa? Karena suasana tidak baik. Kalau suasana baik-baik saya aman kok. Ya. Ada foto paus dengan simbol tertentu. Itu paus zaman kapan gitu ya? Dengan dipasang ini. Ada foto ini dengan jadi lain-lain ya. Jadi serba salah karena apa? Ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi ya. Apakah artinya bahwa hierarki boleh berpolitik? Ada 2 politik. Politik praktis dan politik kepedulian sosial. Atau disebut dengan politik praktis atau politik etik. Politik praktis yang berkaitan dengan struktur jabatan, keterlibatan langsung dalam partai atau kegiatan politik tidak boleh. Tapi politik etik, yaitu politik kepedulian sosial yang berkaitan memperjuangkan bonum commune, kesejahteraan bersama, penghormatan martabat manusia dan hak-hak gereja, harus. Dan itulah yang sedang kita lakukan, di mana saya berbicara politik etik, bukan politik. Kalau politik praktis, saya langsung berkata,
Saudara-saudara pilih nomor ini, kalau tidak keluar. Nah, itu namanya politik praktis ya. Atau saudara-saudara tidak memilih sesuai dengan yang saya, tidak dikasih makan siang. Nah, itu politik praktis kan. Iya. Ya, nanti ada makan siang loh. Ada. Kita kebagian. Nah, karena politik etik, mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, makan siangnya sama. Ya, kalau lebih boleh tambah.